Halo teman-teman semua, balik lagi di Kapian Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mulai review time. Jadi setiap malam itu gue akan upload gitu kan, udah mau ke weekend gitu kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu setiap malamnya itu gue selalu ada video review satu orang channel YouTuber pemula yang lagi gentar-gentarnya, lagi senang-senangnya, atau lagi benar-benar lagi semangat-semangatnya untuk upload video kayak gitu ya. Oke, di sini review yang pertama adalah gua akan mereview dari teman kita nih gitu kan. Jadi sini gue mau kasih tahu dulu ya, di channel-channel yang gua review itu tentunya channel-channel yang aktif di channel gua ya, berkomentar. Jadi gue juga biasanya kan tentunya ngasih perhatian gitu ya, nih channelnya seperti apa. Jadi gue nggak asal langsung review gitu aja, tentunya gue ya harus kenal dulu, harus pelajarin dulu gitu kan, nggak asal langsung review segala macam kayak gitu ya. Jadi itu dia yang nyebabin gue ya nggak bisa review kalau channelnya masih baru hadir di channel gue, karena gue juga belum mengenal kayak gitu channelnya seperti apa. Jadi gue ntar ngasal-ngasal reviewnya gitu kan. Kalau gue udah kenal kan, gue tahu nih beliau kayak gimana orangnya, perjuangannya seperti apa gitu kan. Jadi kayak gitu. Oke, yang gue review sekarang ini adalah yang pertama itu adalah Kak Yan Vlog nih teman-teman, dari Kak Yan kayak gitu. Jadi Kak Yan ini ya aktif di channel gua, dan gua salut bangga sama beliau itu. Jadi beliau ini juga adalah BMI ya, dari Hong Kong nih, yang kerja di Hong Kong ya, berjuang banget gitu kan. Di sini beliau itu sudah memiliki 1570 ya untuk yang di waktu sekarang ya, dan 132 video. Jadi dengan subscriber segini, maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat di tentangnya ini, beliau ini bergabung baru tahun lalu 13 Desember 2022, tapi sudah memiliki 1500 bahkan hampir 1600 subscriber, dan videonya juga udah banyak, 132 video. Jadi beliau ini setiap hari itu aktif ya teman-teman, kayak sehari sekali upload video atau 2 hari sekali gitu. Jadi kayak gitu, kalau teman-teman lihat di videonya ini aktif banget gitu untuk upload video, bahkan streaming juga kayak gitu. Yang kemarin itu gue lihat beliau juga curhat ya di live, kalau nggak salah di live-nya atau di videonya. Kalau ini beliau ini Kak Yan belum live ya. Yang 1 jam kemarin mana ya? Ini yang 1 jam itu beliau curhat nih ya, kayak pengalaman kerjanya. Jadi beliau ini di kisah pengalaman pribadinya itu bekerja di luar negeri itu, pertama itu dari ngerantau itu ke Malaysia ya teman-teman. Di Malaysia perjuangan beliau nih ya, gue pula sedikit ya, mohon maaf ya Kak Yan. Jadi ini kecurhatan Kak Yan di kisah pengalaman pribadi beliau, yang gue rasa ini dialamin juga sama BMI lainnya. Dan gue nggak tahu sih ngalamin pengalaman yang sama atau enggak buat teman-teman yang lain, tapi gue sedikit agak mengulas pengalaman dari Kak Yan ini. Bahwasanya beliau itu awalnya itu bekerjanya itu di Malaysia ya. Ini menyentuh hati gue juga sih untuk pengalamannya ini gitu. Bekerja di Malaysia karena beliau itu awalnya khawatir di bahasa gitu teman-teman. Di bahasa, kalau di Malaysia kan ya sedikit-sedikit sama-sama Indonesia, minimal mereka itu ngerti gitu kan, walaupun salah-salah dikit gitu kan. Ternyata ada kendala nih teman-teman. Oh iya, gue ceritain dulu yang di Malaysia itu 4 tahun ya, mohon maaf kalau salah ya, 4 tahun beliau itu tidak diperbolehkan untuk memegang HP teman-teman. Bayangin aja, tidak boleh menghubungi keluarganya gitu.
di Indonesia kayak gitu. Terus ya gue salut gitu, beliau itu sanggup ngejalanin selama bertahun-tahun, bahkan minjem telepon itu nggak diizinin kayak gitu. Jadi ya sebegitu perjuangannya gitu kan waktu di Malaysia itu selama 4 tahun gitu. Terus kemudian mungkin nggak tahu habis kontrak atau apa, gue lupa, apa beliau ngajuin berhenti kalau nggak salah. Berhenti dari yang Malaysia, akhirnya kan ke agensi lagi untuk untuk bekerja di negara lain. Nah masalahnya ini ada masalah, beliau curhat gitu kan. Jadi Kak Yanen ini pengennya itu ditempatkan di Hong Kong teman-teman, tapi dari agensinya gitu kan kepengen dia itu ditaruh di Singapura gitu teman-teman, sedangkan dia nggak mau, jadi agak dipersulit nih. Jadi buat yang agensinya itu, beliau nggak bisa ke Hong Kong karena beliau itu awalnya dari Malaysia, itu alasan dari agensi. Jadi pengennya itu dari Malaysia itu ke Singapura, jadi nggak bisa langsung ke Hong Kong, katanya seperti itu. Sedangkan beliau kekeh belajar terus gitu kan, belajar bahasa Hong Kong terus menerus gitu kan. Jadi di sini gue agak kalau bisa dibilang gue agak tersentuh dan ya memberikan motivasi juga sih dari Kak Yanen ini. Motivasi seperti apa bang? Jadi beliau itu tidak memberikan keluhan kepada mereka tuh para pemimpin yang memimpin di agensi tersebut, tapi lebih memberikan progres. Beliau itu belajar dengan cepat, beliau itu memberikan peningkatan gitu dalam bahasa segala macam, sehingga salah satu gitu kan dari ketua dari agensi tersebut melihat perkembangan beliau, akhirnya ya salah satu pemimpin itu berdebat dengan pemimpin lainnya yang menginginkan beliau ke Singapura, tapi pemimpin yang satu ini tuh akhirnya ya udah gitu kan, didebatin sampai akhirnya sudah sampai di Hong Kong lah gitu kan, disetujui akhirnya. Sudah setuju di Hong Kong, beliau itu tidak ditempatkan dimanapun karena saking orang yang ketuanya itu tidak mau mengurus beliau kayak gitu, tidak mau mengurus beliau yang di Hong Kong, karena pada awalnya memang pengen ditempatin di Singapura tapi beliau nggak mau. Ya udah gitu kan, mungkin beliau belajar lagi dan akhirnya ketua yang yang tidak mau menempatkan beliau gitu kan, tidak mengurus beliau, malah jadinya malu sendiri. Kenapa bang? Karena peningkatan bahasanya semakin meningkat kayak gitu. Jadi beliau itu tidak memberikan keluhan tapi lebih memberikan progres peningkatan beliau gitu. Jadi orang yang mengurus beliau itu malah malu sendiri gitu, karena beliau harus sudah ditempatin dengan perkembangan beliau yang pesat. Jadinya akhirnya mau ngurus ke pekerjaan beliau gitu kan, akhirnya diurus. Bahkan di situ berkahnya ya yang beliau dapetin, beliau itu nggak perlu dites lagi atau gimana lagi. Jadi bosnya itu udah suka langsung mau beliau, pokoknya langsung kerja aja kayak gitu. Itu mungkin ini gue bisa bilang adalah termasuk sama kayak di YouTube ini, hasil konsistensi gitu. Jadi beliau tidak perlu memberikan keluhan tapi memberikan progres gitu, memberikan usaha dia, ikhtiar dia untuk belajar terus, sehingga beliau itu mendapatkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Itu menurut gua keren sih, menginspirasi, menyentuh gitu kan menurut gua ya dari kayaknya. Jadi gua dulu waktu saya pertama kali, soalnya saya takut yang rasa takut, yang rasa kepingin punya uang sendiri, yang ngerasa kepingin mandiri ya kayak gitulah, kepingin mandiri ya gimana caranya kayak gitu sih ya. Jadi saya mencoba untuk merantau di Malaysia kayak gitu. Nah lepas saya ngerasain merantau ngerasanya enak kayak gitu, enak, pengen beli apa sendiri bisa tanpa minta orang tua pun bisa kayak gitu. Jadi saya terus
terusin merantau lagi ke Hong Kong. Ya sekarang menetap lagi di Hong Kong, udah puluhan tahun mas saya di Hong Kong. Ini saya ya hampir 15 tahun mas saya di Hong Kong. Ya belum lama-lama banget lah, banyak kan ada yang sudah lama di sini kayak gitu. Tapi saya ngerasa bahagia sih, ngerasa seperti kayak rumah sendiri lah saya di sini kayak gitu. Saya nyamanin di sini ya nganggap kayak rumah sendiri lah, ngerasa enak kayak gitu, ngerasa apa ya pingin bisa lah kayak gitu intinya. Nah ya dulu sudah ngerasain pecicilan, jadi sekarang kalau libur pengennya yang dekat-dekat saja kayak gitu. Coba kalau saya dari dulu pertama saya masuk Hong Kong, saya tahu YouTube, pasti saya sudah itulah banyak memori dari dulu kayak gitu. Tapi sayangnya saya dari dulu nggak tahu YouTube gitu. Saya cuma di majikan ini aja saya tahu YouTube juga. Di sini kerjanya nyantai jadi banyakkan waktu longgar kayak gitu mah. Soalnya di sini rumahnya kecil cuman kamar satu, punya anak satu, cuman dia itu pengantinannya anaknya pun baru 2 tahun itu, dianya lagi tidur. Saya nyempetin ini buat bikin konten daripada saya nganggur nggak ada kerjaan kayak gitu sih. Ya gitu ya, gue mereview kayak ini. Kalau dari segi kontennya ya gue sebenarnya sama aja kayak teman-teman lainnya, kayak vlog segala macem kayak gitu kan. Kita diajak jalan kayak gimana gitu-gituan di Hong Kong gitu ya. Yang paling gue suka itu kalau di konten beliau itu ya kalau beliau kan suka jajan ya orangnya sebenarnya kayak gitu kan. Jadi ya gue seneng aja kalau beliau tiba-tiba jajan ngajak kemana kayak gitu sih. Ini untuk video baru juga belum lihat lagi. Untuk video beliau ntar gue cek lagi gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi emang gue senang sih di video beliau tuh, memang beliau sukanya jajan sih, untuk yang mungkin ya gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau gue lihat sih beliau ini termasuk introvert sih kalau menurut gue ya, introvert tapi lebih suka sendiri kemana-mana gitu. Mungkin agak berbeda, mungkin teman-teman ada yang sukanya ngumpul atau gimana. Beliau tuh kayak suka jalan keluar tuh kemana-mana, tapi ya udah sendiri pun jadi gitu, jadi nggak masalah gitu. Jadi menurut gue termasuk orang yang kuat ya, beruntung juga gitu. Beruntung beliau itu nge-YouTube gitu ya. Nge-YouTube itu ya ada berkahnya adalah minimal mungkin di sana nggak punya banyak teman, tapi di YouTube ini sangat punya banyak teman lah gitu kan. Dan banyak yang jadi dukung beliau gitu kan di channelnya ini, di videonya juga viewsnya juga lumayan teman-teman. Dan paling tinggal di komunitasnya aja ya. Kalau lihat dari komunitasnya ada Bang Deddy nih, jadi kayak emang pecinta Bang Deddy dari dulu nih kayaknya nih. Cuman menurut gua ya itu sih lebih diaktifin lagi untuk komunitasnya. Tapi gua nggak tahu sih kayaknya memang share channel YouTuber pemula lainnya atau enggak. Tapi menurut gua untuk ningkatin lagi, menurut gua di share aja sih, untuk minimal kalian tuh ningkatin lagi hubungan dengan sesama BMI gitu sih. Menurut gua itu lebih bagus lagi gitu kan. Apalagi kemarin memang gua kan atau sekarang pun masih mereview gitu kan, dan yang BMI lainnya gitu. Dan senengnya ternyata kayak misalkan gue kemarin review Kalulu, ternyata masih banyak teman-teman dari BMI lainnya yang belum kenal. Terus dari Kak Gemini juga gitu. Jadinya yang gue seneng itu yang tadinya nggak kenal bisa saling mengenal gitu. Yang tadinya nggak mengunjungi jadi saling kunjung. Jadi gue
menurut gue dapat kesenangan pribadinya di situ sih. Dalam review ini berarti ada manfaatnya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat, semoga Kak Yanyan maju terus. Bagi yang belum kenal Kak Yanyan, semoga subscribe ya channel Kak Yanyan gitu kan, semoga makin maju, semoga makin berkembang. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.